Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita tiba saatnya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita datang dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam hidup kita. Amin. Maka dari itu mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk puji dan sembah Dia. Dan kita mau bersuka cita sebab Dia hidup dan memberikan jaminan hidup yang kekal buat kita. Amin. Dan sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di sepanjang minggu Tuhan boleh tolong kami Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam cinta kasih Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, Bapa layakkan hati dan pikiran kami Tuhan. Setiap umat-Mu mau datang Tuhan dan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, mulut, lidah, pikiran kami Tuhan, kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami datang saat ini Tuhan bukan lagi menjadi seperti biasa Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, yang bersukacita pagi hari ini. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita sebab kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Mari kita puji dan sembah Dia. Naikkan pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Mari percaya, kita berjalan bersama Tuhan dan kita alami mujizat Tuhan setiap hari. Nyatakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti ini kami Tuhan, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Engkau berada, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami, mari nyatakan, di situ pasti mujizat pun terjadi. Terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, dimanapun
kami kan pergi di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergemuruh. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari yang bersukacita saat ini nyatakan, Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari serukan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nyatakan haleluya, haleluya. Yes, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nyatakan sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, sukacita surga kita rasakan saat ini, amin. Mari kita mau sembah dan puji Tuhan saat ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita masuk kembali di dalam hadirat Tuhan dan rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita merenungkan setiap hari kita boleh alami pertolongan Tuhan, janji Tuhan. Janjinya ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Karena kami ya Tuhan. Muliakan kami semua. Tangan kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari datang
saudaraku. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Kami tidak mampu, Tuhan, tak dapat jalan sendiri, karena kami butuh Engkau. tanpa Roh-Mu dan bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sembah Dia. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, nama yang ku beri syukur dalam simpati indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri benar, Yesus namanya. Katakan kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simponi indah. Katakan Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri benar, Yesus namanya. Sembah Dia. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simponi indah. Katakan Yesus yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nyatakan dengan iman-Mu, nama yang beri benar, Yesus namanya. Nama yang beri benar, dengan yakin, Yesus namanya. Sekali lagi nyatakan nama yang beri benar, nama yang beri benar, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita beribadah di dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Allah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih. Bukan karena kuat gagah perkasa kami, tetapi karena anugerah dari Engkau kami ada. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya firman itu menyapa kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami, agar kami dapat melakukan perjalanan hidup ini dengan berpengharapan dan senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya diberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari Engkau saja. Bersabdalah ya Bapa,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu bapak saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini tema kita berbicara tentang bersuka cita di dalam Tuhan. Mungkin bapak ibu bertanya, Pak Pendeta nggak salah ini. Dalam kondisi diperhadapkan masih oleh pandemi COVID-19 yang memiliki dampak yang luar biasa. Lalu Pak Pendeta mengatakan kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Apakah Pak Pendeta ini berbicara hanya sebatas retorika saja? Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin mengatakan ini bukan retorika. Tetapi orang Kristen yang hidup benar-benar di dalam Tuhan tidak selalu terpuruk dalam kedukacitaan, namun ketika kita diperhadapkan oleh masalah, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah surat yang bersifat lemah lembut. Kalau kita perhatikan dalam pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat, kata-kata yang sering muncul di situ adalah bersuka cita, dan bersuka cita. Karena Paulus bangga akan kedewasaan jemaat di Filipi. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedewasaan itu dibuktikan saat Paulus di penjara, ia dikunjungi oleh jemaat Filipi. Pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kedewasaan jemaat di Filipi ini membuat peduli terhadap orang tua rohani, yaitu Paulus, yang selama ini membimbing, yang selama ini memberikan masukan dan mendorong mereka kepada pertumbuhan rohani. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita dapatkan melalui pembacaan ini? Paulus saat dikunjungi, dia bukan berada dalam suasana dan tempat yang enak. Paulus berada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bayangkan bagaimana suasana penjara itu. Yang pertama terbatas. Yang kedua, di situ Paulus juga mendapat tantangan yang begitu besar. Namun Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, secara khusus pada ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pada hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan apa yang mau kita dapatkan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Paulus ingin mengajak kepada jemaat di Filipi dan juga memiliki benang merah bagi kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Lawan kata daripada sukacita adalah dukacita. Kenapa kita harus bersukacita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Filipi dan mengingatkan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah karena apa? Karena Kristus yang telah menyelamatkan kita.
Ibu bapak saudara-saudaraku, apalah artinya kekayaan yang kita miliki? Apalah artinya nama besar? Apa artinya pangkat yang kita sandang apabila kita tidak memiliki Kristus? Tidak ada gunanya sama sekali. Bagi saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini, yang saat ini jauh dari Tuhan, kembalilah kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita hidup di dalam Kristus, kita merupakan orang-orang yang merasakan kekuatan dan sukacita di dalamnya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyampaikan bersukacita karena Kristus telah memberikan hidup kekal. Ini hal yang sangat penting bagi kita, bapak ibu saudara-saudaraku. Keselamatan telah diberikan bukan karena perbuatan kita, keselamatan sudah diberikan karena kasih anugerah Tuhan sejauh timur dan barat. Ia membuang ke dalam tubir yang paling dalam dosa-dosa kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa bersuka cita karena kita memiliki Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas kehidupan, Allah yang telah menebus dosa kita, yang telah membebaskan kita, yang telah datang ke dunia ini untuk mencari kita yang terhilang itu. Yang kedua, Paulus menyampaikan pesan ini kepada jemaat di Filipi dan memiliki benang merah kepada kita. Di ayat yang kelima di situ katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk berbuat baik. Berbuat baik itu adalah bagian daripada buah roh itu. Jangan kita berpikir kita berbuat baik supaya hitung-hitungan oleh Tuhan di surga. Tidak. Berbuat baik itu adalah implementasi dari sikap iman kita. Berbuat baik, janganlah kita hidup di dalam kejahatan. Janganlah kita serupa dengan dunia ini. Berbuat baik dan mari kita saling tolong-menolong. Terlebih-lebih di masa-masa sulit ini, saudara-saudaraku. Pesan yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua saudara-saudaraku untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Pak, banyak saudara-saudara saya, keluarga saya harus kehilangan pekerjaan karena ekonomi yang kurang baik. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita diperhadapkan oleh masalah, betul sekali. Sering masalah itu membuat kita khawatir. Namun pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku kita diingatkan. Iman kita harus lebih besar dari rasa khawatir kita. Saya ulangi lagi, iman kita harus lebih besar dari rasa khawatir kita. Pada pagi hari ini, dalam ibadah Minggu Raya ini, bawalah masalahmu, bawalah bebanmu, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu siapa? Itu adalah kita. Kita harus jujur mengatakan itu. Yesus memberikan solusi. Yesus memberikan jalan keluar. Yesus memberikan kelegaan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Sehingga kita mau mengatakan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Dengan tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita diingatkan kembali sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan adalah mari kita senantiasa berdoa, berdoa, berdoa. Ini penting sekali. Berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa sebagai tanda ketidakmampuan kita dan kita berharap kepada Sang Pemilik kehidupan itu. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-8 dan ke-9, sangat jelas di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan di ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Di ayat yang ke-8 dan ke-9, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita,
Janganlah kita sekedar mendengar firman Tuhan, tapi lakukanlah firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudaraku, dari bagian yang sudah saya sampaikan itu, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan di ayat yang ke-7. Apa itu? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita yang menyaksikan program acara ini, bawalah masalahmu, bawalah bebanmu, bawalah kesusahanmu kepada siapa? Kepada Kristus. Dia yang akan memberikan kekuatan, dia yang akan memberikan sukacita, dan dia akan memberikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan telah nyata. Di tengah kesusahan hidup yang kami hadapi, kami diingatkan kembali untuk tetap bersyukur dan bersukacita kepadamu. Firman-Mu Bapa, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami sadar sebagai manusia kami memiliki keterbatasan, namun kami percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bekerja, Tuhanlah penentu kehidupan ini. Kepadamu saja kami mengandalkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat sekalian, setelah kita diberkati firman Tuhan, diteguhkan dan dikuatkan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Kemudian kita juga masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur bahwa hari ini kami diingatkan untuk tidak susah ingat dan cepat lupa akan kebenaran firman Tuhan. Tapi teruskan mengingat firman Tuhan pagi, siang, malam. Yang berikan kekuatan, peneguhan, teguran bagi kami. Sehingga hari demi hari kami semakin baik. Dan akhirnya perjalanan kami semakin beruntung. Bapa, kami ucap syukur. Sebab itu kami ingin memberikan yang terbaik. Untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan telah memberkati kami. Dan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, kami ingin mengucap syukur dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu Bapa menyerahkan setiap persembahan yang akan diberikan, dipersembahkan, Tuhan memberkati. Sehingga semuanya berguna untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa mendukung terus pemerintah kami. Tuhan tolong Bapak Presiden serta seluruh jajarannya di dalam menangani masyarakat bangsa negara Indonesia, terutama dalam penanganan COVID dan penanganan berbagai macam masalah. Tuhan memberkati, berikan hikmat sehingga apapun akhirnya semuanya baik, masyarakat sebagian sejahtera, mengalami kepuasan oleh karena Tuhan telah memakai Bapak Presiden kami di dalam menjalankan pemerintah dengan baik. Terima kasih Bapak bahwa penanganan COVID juga demikian baik, sehingga semakin hari suasana semakin kondusif dan baik, dan semakin banyak yang mengalami kesembuhan, dan angka COVID boleh semakin ditekan. Kami ucap syukur, menyerahkan pemerintah kami, Bapak Presiden, Tuhan pelihara dari segala yang jahat. Kami juga menyerahkan secara khusus untuk setiap umat Tuhan yang mengalami berbagai macam rintangan hidup hari ini. Biarlah seluruh umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah baik itu rumah tangga, masalah ekonomi, mencari pekerjaan, bahkan menyelesaikan studi atau apapun yang dihadapi. Bila tangan Tuhan yang kuat menolong dan menopang sehingga akhirnya semuanya baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu.
Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri siang hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Siang hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menguatkan, meneguhkan perjalanan hidupmu, tidak ke kiri dan ke kanan, dan perjalananmu akan semakin beruntung sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Ingat, jangan susah ingat, cepat lupa, tapi terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Amin.